Materi hari ini seperti kita telah sampaikan akan mengambil tema tentang hakikat kehidupan manusia, menjawab beberapa pertanyaan yang insya Allah kita akan tuangkan terlebih dahulu sebagai batasan pembahasan kita sampai dengan setidaknya 30-45 menit ke depan insya Allah. Baik, yang pertama pertanyaannya adalah siapakah kita? Ya? Ada yang tahu kita siapa? Hah? Sudah tahu belum siapa? Hamba Allah yang diciptakan untuk menyembah mengabdi kepada Allah. Berarti sama kayak kambing. Kayak burung. Burung kan hamba Allah juga. Dan burung bertasbih gitu kan? Ya, itu beribadah juga. Batu bertasbih. Ya, batu itu bertasbih, benda-benda semua bertasbih. Hamba Allah juga semua. Nah, nanti yang membedakan jenisnya. Siapa kita? Manusia. Kita manusia ya. Enggak usah jauh-jauh, manusia ini. Baik. Nah, siapa manusia itu? Ya? Apa tugasnya? Kenapa ada di sini? Ya, kenapa menjalani kehidupan di dunia? Mau kemana? Itu mesti tahu. Kalau tidak tahu, orang yang tidak tahu mengapa dan bagaimana beraktivitas, maka hilang arah nanti. Tidak punya orientasi hidup. Antum kalau tidak tahu apa yang harus dilakukan, tiap hari kan cuman keluyuran aja, nggak jelas apa yang mau dikerjakan, ya kan? Nah, untuk itu satu-satunya kitab di muka bumi yang menjawab tuntas tentang hal ini itu hanya Al-Quran. Silahkan boleh riset dari mulai kita siapa, untuk apa diciptakan, bagaimana menjalani kehidupan di bumi, kenapa harus di bumi, kemana setelah di bumi, bagaimana menjalaninya sampai berpulang lagi. Silahkan cek. Kita akan temukan itu semua di Al-Quran. Detil penjelasannya nanti dalam penjelasan Nabi Muhammad SAW. Nah, hukum mengatakan yang mampu memberikan penjelasan secara total menyeluruh itu pasti yang memilikinya, pasti penciptanya. Pembuat handphone pasti akan bisa menerangkan detil handphone dengan sempurna. Jelas ya? Bisa nggak yang bikin motor menerangkan handphone? Bisa nggak? Hah? Tidak bisa. Pakarnya bukan di situ. Hanya yang tahu handphone yang bisa menerangkan handphone. Yang buat motor bisa menerangkan tentang motor. Nah, logika ini kita gunakan lagi. Hanya yang menciptakan manusia, yang mengatur kehidupan, yang tahu tentang kehidupan manusia. Jadi kalau tahu bisa dijelaskan, bisa disampaikan. Kalau tak tahu nggak bisa disampaikan. Ini menunjukkan kebenaran risalah Islam dan kebenaran Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi berbahagialah kita diberikan taufik menjadi seorang Muslim, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan memiliki kitab Al-Quran. Karena dengan pembuktian pertama ini secara logika, hanya Al-Quran yang menerangkan tentang jalan kehidupan ini menunjukkan isi Al-Quran itu bukan buatan manusia. Karena manusia nggak tahu tentang manusia. Ya, motor tahu nggak tentang motor? Tidak, yang buat motor yang menerangkan tentang motor. Ya, yang tahu tentang kita itu pencipta kita. Nah, bagaimana pencipta menerangkan tentang kita? Lewat firman di Al-Quran. Ini menunjukkan kebenaran Al-Quran, kebenaran Islam. Ini setidaknya yang kita yakini sebagai seorang Muslim. Nah, nanti untuk menguatkan keyakinan itu ada banyak ilmu. Di antaranya nanti ilmu perbandingan misalnya. Boleh sesekali kalau sudah kuat, sudah tahu, boleh membandingkan supaya meyakinkan pada diri kita. Lihat ma'inna qalbi. Jelas ya? Baik. Yuk kita kembali ke sini. Ini pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama, siapa kita? Yang kedua, untuk apa diciptakan? Misi hidupnya. 3, di mana berkehidupan tempatnya? Apa, di mana
siapa, apa, di mana. Sudah? Kemana ia akan berlabuh? Ya. Ini nanti tempat untuk berkehidupannya, membawa misi ini, apakah sementara atau selamanya di situ? Ya kan? Kalau sementara, kemana setelah itu? Baik. Dan yang terakhir, bagaimana evaluasi misi yang diemban dalam hidup itu? Karena setiap misi kan pasti akan dievaluasi kan? Pekerjaan itu akan dinilai kan? Ya kan? Antum kalau bekerja atau teman-teman yang sedang belajar ada ujian kan? Ya, ada nilainya kan? Yang bekerja juga begitu, di setiap perusahaan pekerjaan itu pasti ada evaluasinya. Nah, jadi fitrah pekerjaan itu selalu akan ada evaluasi. Ini 5 pokok ini. Baik, kita mulai dari sini dulu ya, pelan-pelan. Siapa kita? Manusia. Nah, ini nggak ada perdebatan. Atau ada yang mau pikir-pikir dulu? Tidak ya? Baik. Manusia. Kalau manusia berarti secara genealogi, ya, genealogi itu nasab, jalurnya ke atasnya, ya, nyambungnya ke siapa? Ya ke manusia lagi. Ya kan? Manusia ke manusia lagi. Manusia pertama terus ke atas, ya kan? Jadi kalau kita ditelusuri terus ke atas itu akan nanti akan tersambung kepada manusia pertama. Ya, kakek moyang kita, nenek moyang kita. Baik, siapa manusia pertama yang diciptakan? Adam alaihissalam. Tahu dari mana? Mesti ada dalil. Dalil terkuat itu kan firman Allah, ya kan? Ya kan? Nggak bisa dibandingkan dengan manusia. Laisa kamitslihi syai'. Jadi semua yang Allah sampaikan pasti valid, pasti otentik. Ya, itu referensi paling utama itu. Baik, dari mana tahunya manusia pertama itu? Adam yang diciptakan. Baik, yang pertama penciptaannya ada di Quran surah ke-15 ayat 28. Namanya disebutkan Adam di Quran surah kedua ayat 31. Ini. Jadi Adam nanti diciptakan setelah jin. Urutannya malaikat, jin, baru manusia. Oke, urutannya pertama apa? Malaikat, kedua apa? Jin, ketiga manusia. Karena itu nanti di surah Al-Hijr surah 15 ayat 27 jin disebutkan dulu. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Jin diciptakan sebelum manusia. Bahan dasarnya api yang bergolak. Baik. Di ayat 28-nya itu langsung ke manusia. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara min salsalim min hama'im masnun. Maka disebut dengan basyar. Berapa kali basyar disebutkan dalam Al-Quran? Nah, basyar disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Nanti bentuk dualnya muthananya sekali, basyaraini sekali saja, basyar 35 kali. Basyar ini untuk menunjukkan karakter, bahan yang beda dengan jin. Jadi kalau malaikat dari cahaya, jin dari api, manusia itu basyar dari apa? Nah, saripati tanah. Ya, min salsali min hamaim masnun. Makanya basyar itu menunjuk kepada keadaan fisikalnya, kulit yang halus, ya, tipis, tampak, terang, itu basyar. Makanya beda dengan binatang. Ya, jadi makhluk halus itu antum. Ya, karena halus. Ya, kalau nggak percaya keragunan tuh, coba dicek, bandingkan satu-satu. Absen, cek. Gak ada yang paling indah selain manusia.